ngomong brand dan media, kita ngomong tadi adalah yang penting adalah kita punya tadi value apa yang kita mau tonjolin dari brand, dan value ini kalau bisa dicocokkan dengan value-nya audiens. Jadi kalau ngomong brand kan kita punya persepsi sendiri terhadap brand. Oh, brandnya harus A, B, C. Brandku paling cepat, brandku nggak ngomong paling sih. Mungkin brandku memiliki value ini cepat dan akurat misalnya. Tapi kita tahu, kita harus lihat audiens kita apakah juga menilai bahwa cepat dan akurat itu value bagi mereka. Itu harus dikombinasikan. Nah, kalau sudah ketemu kombinasinya, itu akan terbentuk sebuah formula yang kita bisa buat itu sebagai core konten kita. Core kontennya akan ngomong tentang X ini. Nah, dari konten yang X ini baru kita kasih nih bumbu-bumbu kreatifnya. Ini biasanya orang-orang agensi advertising lebih jago. Lebih banyak akan ngomong, ini bumbu kreatifnya ini. Karena ngomong, itu kan kontennya X, tapi cara delivery-nya bisa macam-macam. Nah, itu cara macam-macamnya. Biasanya memang kalau di agensi di Jakarta, biasanya mostly akan masuk ke advertising agensi. Tapi sekarang mungkin agak ngeblur, jadi semuanya pun juga bisa mengeluarkan sebuah ide. Karena adanya digital ini, konten yang receh pun, yang dari influencer yang lain pun juga bisa jadi ide-ide yang segar bagi para pemilik brand. Nah, ini tips bagi para pemilik brand itu supaya lebih bisa membuat konten yang menarik bagi audiens gimana. Nah, terakhir setelah kita punya idenya, baru kita ngomong media yang kita mau pakai apa ini. Kebanyakan karena kalau dari pemilik brand atau dari kita semua pasti kebalik. Aku mau iklan di TikTok dong. Jadi kita berpikir bahwa kita berpikir media dulu dibandingkan dengan konsep pesan yang mau kita sampaikan. Jadi harusnya adalah pesan itu harus disampaikan dulu, kemudian kita cari media apa sih yang kira-kira bisa membuat pesan ini cocok. Itu kebanyakan kalau dari kita mungkin akan pola pikirnya kebalik sih, apalagi yang kita pebisnis yang istilahnya kita misalnya kita baru belajar, kita baru mulai di startup, kita pokoknya aku mau kayak dia iklan di TikTok, aku ikut-ikut iklan di TikTok. Dia iklan di Instagram, aku ikut-ikut iklan di Instagram. Ini tapi enggak semuanya itu perlu. Kadang enggak semua brand itu perlu untuk iklan di Instagram, enggak semua brand itu perlu untuk eksis di digital mungkin. Ya mungkin ada yang perlu, ada yang enggak, tergantung dari bagaimana customer kita ada di mana. Jadi media ini biasanya harus dipikirkan terakhir karena kita tahu kontennya dulu, kita tahu ide kreatifnya dulu, baru kita tahu nih media yang cocok untuk konten seperti ini seperti apa. Tuh, kita masuk ke media, ini sekilas Pak Sandi mungkin lebih ngerti bahwa media itu ada banyak kan. Media itu ada yang media yang kita punya, seperti website, seperti webinar seperti ini, video, podcast, itu kan media yang kita produksi sendiri, konten yang kita produksi sendiri. Konten yang kita produksi bisa kita sebarkan selalu luas melalui sosial media kita, ke komunitas kita, ke partner-partner kita, ke influencer mungkin, itu bisa kita sharekan. Jadi konten yang kita buat itu kita bisa ada 4, ada PESO, kalau bahasanya marketing ada PESO, ada paid, earn, shared, sama own. Own ini yang kita miliki tadi. Website, kemudian blog, dan sebagainya. Kemudian share media itu adalah biasanya mostly sosial media, baik Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, dan sebagainya. Itu share media yang mudah, yang gampang untuk di-share. Kemudian ada earn itu biasanya media-media yang kita dapat karena kita achieve sesuatu. Misalnya kalau kita ngomong, oh kita juara 1 bla bla bla, biasanya kan media akan datang untuk mendekat. Media itu kan influencer akan datang mendekat. Oh, aku tak promoin gratis ya, atau tak masukin ke blogku ya, tak masukin ke investor, biasanya oh, ini bisa jadi berita nih. Tak masukin ke portal beritaku ya, itu earn. Jadi media yang tidak kita bayar, tapi kita mendapatkan. Ya, acara konferensi tahunan Connectpedia tahun lalu Pak Marvin, kita ada 20 lebih media yang meliput. Ya, itu jadi kita karena kita mengadakan sesuatu atau kita kayak memiliki achievement sesuatu dari brandnya dia
mendapatkan publisitas gratis dari media. Biasanya kalau brand besar biasanya memang ada yang namanya kan media relation atau public relation di media. Jadi mereka lebih fokus lah gimana cara menjamu media, kenal sama media gimana dan sebagainya. Supaya lebih gampang untuk bagi mereka untuk masuk dalam media-media. Karena media ini kan murah kan apa? Tidak murah juga. Jadi ada yang mahal, mungkin ada yang murah. Tapi kalau kita kenal semakin banyak media, mungkin lebih enak kita dalam membesarkan brand kita. Jadi orang lebih gampang dengar tentang brand kita. Kemudian yang terakhir mungkin ada yang paid. Ini aku balik dari belakangnya. Yang paid ini yang istilahnya kita berbayar. Paling gampang kalau Bapak Ibu yang sekarang ada di online shop, ya mostly ya pasti pakai endorser, kemudian pakai Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, kemudian yang semuanya yang berbayar tuh paid media tuh biasanya yang digital dia akan masuk ke paid media. Tapi kalau paid media ini bisa sebetulnya nggak cuma online aja, offline pun juga kan berbayar. Kita taruh media kita di radio, di TV atau di mana. Mungkin yang lagi ngetren ya TV, radio atau di tempat-tempat lain itu kan kalau yang berbayar ya kita paid media. Kalau yang online ya pasti Facebook Ads, Digital Ads, Facebook, Instagram, TikTok Ads sekarang ada yang baru. Itu nanti akan kita bahas habis ini. Gitu. Jadi tujuannya media ini memang untuk istilahnya amplify. Jadi kita memperbesar corong dari brand kita supaya mudah dikenali oleh audiens kita. Nah, jenis-jenis media itu ada apa aja sih? Karena setiap media ini punya karakter-karakter yang unik, yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa membuat satu konten untuk semuanya. Kita harus ada sedikit, pasti ada sedikit modifikasi. Karena nggak semua, kalau paling gampang kita ngomong Twitter, cuman 140 karakter. Beda dengan Instagram yang fokusnya ke visual, karakternya bisa banyak. Apakah bisa disamakan? Tentu saja cara treatment-nya beda. Twitter mungkin fokus ke kata-kata, Instagram mungkin fokus ke gambar, ke visualnya. TikTok mungkin fokus ke video. YouTube mungkin lebih ke konten yang kolaborasi, ya lebih konten-konten yang lebih receh yang orang suka. Seperti itu. Jadi setiap media punya karakter-karakter unik yang harus kita sesuaikan dengan masing-masing media. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah ingin masuk ke dunia digital, mungkin lebih disarankan coba pilih salah satu dua dulu media digital yang mau dimasukin.